Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama pemirsa. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kini telah masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025. RUU Perampasan Aset menjadi salah satu poin dalam tuntutan 17+8 yang digaungkan publik. Terhadap usulan tersebut terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025, yaitu 1. RUU tentang perampasan aset. Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset kini telah masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025 sebagai usul inisiatif DPR. Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat balik DPR terkait evaluasi prolegnas 2025 bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Panitia Perancang Undang-Undang atau PPUU Selasa kemarin. Terhadap usulan tersebut terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025, yaitu 1. RUU tentang perampasan aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang kawasan industri. Ya, 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa penyusunan RUU Perampasan Aset akan dilakukan secara komprehensif, termasuk menelaah apakah perampasan aset nantinya dikategorikan sebagai hukum perdata atau bukan. Pembahasan RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung tahun ini dan mengedepankan transparansi publik dalam penyusunan. Dan Undang-Undang Perampasan Aset itu harus diselesaikan dengan meaningful partisipasi publik. Ya, itu. Artinya naskah akademik dan RUU nanti akan dibuka. Meaningful. Kita harus meaningful. Nggak boleh ada tertutup lagi. Ya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengapresiasi DPR yang menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif mereka. Supratman menjelaskan pemerintah akan membantu DPR dalam penyusunan naskah akademik dan draft RUU Perampasan Aset. Bahwa pemerintah bersama dengan DPR lewat pimpinan DPR, pimpinan Badan Legislasi, kami terus menjalin komunikasi sebelum menyangkut tuntutan soal Undang-Undang Perampasan Aset. Dan yang lalu juga saya sudah tegaskan bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini, itu sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu dari awal juga memang DPR ingin menginisiasi itu. Sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan menerbitkan supres. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik sudah jelas tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk di tahun ini. Seperti diketahui, RUU Perampasan Aset menjadi salah satu dari 8 tuntutan dalam 17+8 tuntutan rakyat yang ramai digaungkan publik pasca gelombang demonstrasi Agustus mendatang. Tuntutan pertama berisi 17 poin yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan Kementerian Sektor Ekonomi. Sebanyak 17 tuntutan rakyat yang memiliki tenggang waktu hingga 5 September 2025 untuk direalisasikan. Sementara 8 tuntutan lain dengan tenggang waktu untuk direalisasikan hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Salah satunya RUU Perampasan Aset. Gaung 17+8 tuntutan rakyat mendapat respon Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan sebagian tuntutan masuk akal dan bisa dibicarakan. Prabowo juga merespon beberapa tuntutan yang masih bisa diperdebatkan. Hal ini ia sampaikan saat berbincang dengan pimpinan redaksi media di kediamannya di Malang akhir pekan. Ya, saya kira kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat, ya kan? Ya, saya katakan tuntutan saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif, bisa kita bicarakan dengan baik. Ya, saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal, saya kira, ya kan?
saya kira itu masuk akal. Saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak gimana. Ya kan? Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak. Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan dirinya yakin bahwa fundamental ekonomi dan politik Indonesia cukup kuat dan solid walaupun diguncang aksi demonstrasi yang berujung ricuh. Dia yakin jika seluruh elit Indonesia punya kesadaran berbangsa dan bernegara dengan rasional, mengutamakan kepentingan